Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M supaya menjadi ikhtiar kita terhindar dari virus corona. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada tema peradaban bangsa Arab sebelum Islam ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk berdoa masing-masing. Ya, kita mulai ya pembelajaran kita. Eh, Bentar dulu ya, karena ini materi awal ya. Dan juga ini pembelajaran pertama kita ya di semester ganjil. Oke, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan SKI ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu apa itu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari SKI? Ya, jika belum, maka kita bahas satu persatu ya. Jadi, definisi dari sejarah dulu ya. Nah, sejarah itu menurut Muhammad Yamin ya, itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan atau beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya atau keabsahannya ya. Lalu sedangkan menurut tokoh Islam ya yang eh, di sini itu sebagai Ibnu Khaldun, yaitu sejarah adalah sebuah catatan terdahulu ya dari manusia, kelompok, organisasi, masyarakat terdahulu atau tentang apa saja ya yang pernah terjadi. Nah, hal tersebut itu memuat tentang bagaimana peradaban manusia ya pada masa lampau, lalu juga bagaimana sifat, watak dari masyarakat sendiri dan seluruh hal ya yang berhubungan tentang kehidupan pada masa lampau ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, itu budaya. Nah, dari bentuk jamaknya yaitu adalah budi, yang berarti budi atau akal. Nah, dengan demikian ya, hakikat dari budaya itu sendiri ya, itu adalah berbagai hal yang berkaitan tentang budi atau akal manusia ya. Nah, itu tadi budaya. Sedangkan untuk kebudayaan ya, budaya dengan budaya itu berbeda ya. Kalau budaya itu tadi tentang cipta batin ya, atau di manusia, suatu masyarakat ya. Kalau kebudayaan itu adalah hasil dari kegiatan atau penciptaan budaya masyarakat tersebut ya. Nah, contohnya itu kayak misal kepercayaan ya, atau kesenian dan juga adat istiadat. Nah, itu contoh dari hasil budaya ya. Oke, selain itu ya, selain budaya, itu juga ada Islam ya, kata Islam. Nah, Islam itu merupakan bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islam ya, yang artinya itu adalah taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pengertian ya dari masing-masing kata ya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan ya bahwasannya sejarah kebudayaan Islam itu adalah catatan lengkap ya yang terjadi di masa lampau ya. Nah, itu biasanya tentang segala sesuatu yang dihasilkan manusia atau di sini karena kita membahas tentang Islam maka umat Islam itu sendiri ya. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita selanjutnya ya? Kenapa sih kita harus eh, belajar SKI ya? Nah, selanjutnya kita mempelajari sejarah itu ada tujuannya, yaitu adalah untuk mengambil pelajaran ya dari perjalanan orang-orang yang terdahulu. Nah, ini dijadikan untuk pegangan atau teladan bagi kita untuk kehidupan sekarang atau masa yang akan datang ya. Nah, oke, kita masuk ke materinya ya. Ya, materi hari ini itu adalah tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, dalam bangsa Arab ya sebelum datangnya Islam yaitu bangsa Quraisy ya tepatnya itu mereka mempercayai tentang adanya agama Hanafiyah atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Atau ada juga yang menyebutkan bahwasanya itu agama tauhid ya. Tadi untuk
maksudnya agama Hanafiyah ya. Hanafiyah itu berasal dari kata hanif atau yang berarti benar dan lurus ya. Nah, pada awalnya mereka percaya tentang agama tersebut, yaitu agama ketauhidan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena adanya pembauran ya dengan masyarakat atau bangsa lain dari suku lain, mereka terbawa oleh kebudayaan-kebudayaan yang berada pada suku lainnya ya. Nah, pembauran dan pergaulan itu menyebabkan eh, beberapa hal yang menyimpang ya. Awalnya yang dianggap itu biasa saja, ya, tapi ternyata pada akhirnya mereka semua menyembah berhala ya. Nah, pada contohnya pembauran atau pergaulan itu tentang adanya muncul ajaran yang meragukan ya, yaitu menyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Ghuzai ya. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy itu banyak menyembah berhala atau patung yang mereka buat dari batu atau dari kayu atau logam. Mereka membuat patung itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Ibnu Qutbi ya, itu yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala atau batu ialah tentang adanya yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang meninggalkan kota Mekah itu harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram atau Ka'bah ya. Nah, itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah suci dan untuk memperlihatkan gitu cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian eh, di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf untuk mengelilingi seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, penyimpangan hal seperti inilah dari yang terkecil, maka mereka terus-menerus itu dilakukan menyembah dan akhirnya mereka menyembah dengan apa yang mereka sukai dan mereka yakini. Nah, sehingganya bangsa Arab pun mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di pada kekuasaan Jurhum ya. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Ghuzai itu tadi dari keturunan Huza'ah ya, itu datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay itu meletakkan sebuah berhala besar ya yang bernama Hubal. Nah, Hubal itu terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Nah, bentuk patungnya itu seperti patung manusia. Nah, itu ditempatkan di sisi Ka'bah ya. Kemudian ia menyerukan kepada penduduk Hijaz supaya mereka menyembah berhala tersebut. Nah, di samping itu juga banyak berhala-berhala lain ya, seperti Lata ya, Al-Lata ya. Lalu juga ada Al-Uzza ya, tepatnya itu di Hijaz ya, kedudukannya sesudah Hubal Manat ya. Nah, habis itu tentang eh, tempatnya ya, Al-Uzza itu tempatnya ada di dekat kota Madinah ya. Ini kalau Al-Manat itu dimuliakan oleh penduduk Yatsrib ya. Nah, jadi selanjutnya karena adanya pergeseran tersebut ya yang akibatnya terwarnai ya oleh bangsa-bangsa yang lain Islam ya yang mereka memberikan pemahaman dan kebudayaan bahwasannya tadi awalnya cuman gara-gara mengambil batu saja ya, mengambil batu yang dari tanah suci. Nah, mereka mengelilingi seperti mengelilingi tawafnya di Ka'bah. Nah, lalu selanjutnya juga ada beberapa hal ya yang eh, beberapa hal pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab ya sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum datangnya Islam juga bangsa Arab Quraisy itu menyembah malaikat. Nah, sebagian di antara mereka itu menyembah berhala dan juga menuhankan malaikat. Menurut mereka, malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah, yang kedua yaitu adalah menyembah jin, lalu juga ruh dan juga hantu. Nah, sebagian bangsa Arab ya itu menyembah leluhur mereka ya, ya terus juga menganggap bahwa batu adalah makhluk yang terhormat. Nah, bahkan di suatu tempat juga jin yang terkenal dengan nama Darahim ya. Nah, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang ya di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Lalu selanjutnya yaitu menyembah bintang-bintang ya. Nah,
Yang dimaksud bintang-bintang itu adalah kayak matahari, bulan, juga bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bahwasannya bintang-bintang tersebut itu diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah menyembah berhala, ya. Nah, sebagian bangsa Arab juga menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan juga logam. Yang padahal mereka buat sendiri gitu patungnya dengan selera mereka. Nah, kemudian mereka sembah sendiri kan ini merupakan penyimpangan yang seharusnya ya kalau secara logika saja masa iya sih kita menyembah apa yang kita buat sendiri kan ya. Nah, patung itu bisa apa coba? Ya kan? Nah, oke, selanjutnya yang kelima itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Jadi maksudnya agama Yahudi itu ke Jazirah Arab ketika tahun 1491 ya sebelum Masehi. Nah, itu mulanya di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan agama Nasrani atau Kristen ya, itu masuk ke Jazirah Arab itu ketika abad keempat ya, sebelum Masehi. Abad keempat pas abad keempat Masehi ya. Nah, lalu agama Nasrani pun juga berkembang di Jazirah Arab dengan bantuan dari kerajaan Romawi dan juga Habsyi ya. Nah, itu tadi beberapa pemujaan yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam ya. Selanjutnya juga sebelum Islam ya, orang-orang Arab Quraisy juga itu banyak percaya tentang tahayul ya. Nah, antara lain yang mereka percaya ya, yang pertama itu adalah di dalam setiap perut orang ya, itu ada ular. Nah, perasaan lapar yang timbul ya, nah, itu karena ada ular yang menggigit usus mereka. Nah, itu tahayul yang pertama. Tahayul yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Nah, mereka percaya bahwasannya dengan memakai cincin ya yang terbuat dari besi dan juga dari tembaga, mereka meyakini bahwasanya mereka lebih kuat, mereka tambah kuat gitu. Nah, terus selanjutnya tahayul yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan ya, mereka mengikat rumput kering pada ekor kambing. Nah, ini juga tahayul ini ya. Jadi itu tadi contoh beberapa tahayul yang ada pada orang-orang Arab Quraisy sebelum datangnya Islam ya. Ya, baik. Jadi itu tadi tentang penjelasan bagaimana gambaran ya peribadatan orang-orang bangsa Quraisy ya sebelum datangnya Islam. Nah, mungkin pembelajaran kita ya pada hari ini eh, cukup sekian ya. Eh, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sosial ya, sosial masyarakat, keadaan sosial masyarakat eh, masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.